Perhatikan. Kelompok ketujuh adalah orang asing dalam perkemahan. Kelompok kedelapan bahkan siapa? Tukang-tukang belah kayu. Dan kesembilan, tukang-tukang timba air di antaramu. Stop dulu. Saudara, ini misi. Jadi sejak perjanjian lama papasi surga sudah punya hati. Jadi kalau ada keluarga Kristen dengan masing-masing profesinya, ada kepala pasukan, ada ini, ada itu, termasuk anak laki, perempuan, semuanya itu. Lalu di keluarga kita ada pekerja. Orang asing itu buruh harian. Tukang belah kayu itu buruh tetap. Dulu nggak ada LPG, nggak ada minyak, jadi pakai kayu. Ini tukang belah kayu. Tukang timba air, dulu nggak ada pompa dap. Mereka itu kerja. Jadi setelah keluarga kita dalam 6 kelompok, ditambah 3 orang, 3 kelompok orang lagi tinggal dengan kita. Lihat ayat ini. Ayo kita teliti. Ayat 12. Untuk kemana? Masuk ke dalam perjanjian. Nah, berarti ini covenant. Betul nggak? Masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Yahweh Tuhanmu dengan engkau. Kapan? Setiap hari. Kalau kita baca terus ayat yang ke-13, ya, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Tuhanmu seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada siapa dia? Nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Ini kan covenant, bukan? Mari kita tanya. Kalau kita sekeluarga yang 6 kelompok pertama tadi, jelas karena kita keturunan Abraham. Tapi kalau kita keluarga benar di hadapan, hidup benar di hadapan dia, kita berdiri di hadapan dia, artinya siap melakukan kehendaknya. Lalu ada orang-orang asing di sekitar kita, tukang timba air, tukang belah kayu yang ikut tinggal dengan kita, pegawai-pegawai kita. Ternyata Papa ikut masukkan mereka juga untuk masuk ke dalam perjanjian yang aku ikat dengan nenek moyang. Ini dahsyat sekali. Maka itu kalau saya khotbah misi di gereja, saya langsung tanya, siapa majikan yang punya pembantu? Berapa tahun pembantu kerja dengan saudara? Ada yang bilang 6 tahun, 7 tahun. Saya percaya Yesus belum. Kalau belum, majikan dibaptis lagi. Betul dong. Kenapa dia gak bisa menangkan pegawainya sendiri dan tinggal serumah? Ada yang salah ya? Gembala dengar khotbahmu salah kalau begitu. Apa khotbahmu pada majikan-majikan Kristen itu? Kenapa nggak bisa menangkan pembantu? Ayat ini saya pakai. Hei, pegawai majikan-majikan yang tiap hari tinggal semobil dengan sopir. Kalau kita pakai istilah garam dunia, anggap aja mereka telur bebeknya kita mau asin, tapi jangan ngomong pada mereka ntar tersinggung. Yesus berkata, tidak tahu kamu bahwa kamu itu garam dunia. Jadi makin gemuk orangnya makin berat garamnya. Loh ya dong. Aku udah merasa gemuk kok. Loh enggak ini. Bayangkan. Kalau satu telur bebek itu kita mau asin, itu cukup dengan 2 sendok makan garam. 2 minggu saja direndam. Asin. Nah, iya, berat saya 61 kilo. Maka saya punya prinsip kalau ada betul itu. Nah, karena kami diajar juga ngasin telur sebabnya. Nah, jadi saya punya prinsip, kalau ada orang yang belum percaya Yesus mau tinggal dengan saya, maka itu saya selalu nampung orang di rumah 3 bulan. Telur itu harus asin, karena garamnya 61 kilo. Kalau sampai 3 bulan kumpul saya nggak asin, ini garam cap apa? Pasti garam palsu sudah. Enggak ibadah berdiri saja, tapi bisa menyedot orang lain untuk masuk ke dalam perjanjian dengan Yahweh Tuhan yang ikat dengan nenek. Berikut ayat yang ke-15. Kita akan ketemu orang ke-10 dan orang ke-11. Ayat 14 ya. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Jadi bukan cuma kita keluarga saja loh, 6 kelompok tadi dan tambah kelompok yang ke-8, 7, 8, 9. Tetapi dengan setiap orang, saya mau tambahkan satu kata, yang hanya ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Yahweh Tuhan kita. Karena saya menangis tahun 7 bulan saya dapat pewahyuan ayat. Maka itu saya tetap ada di misi sejak awal. Saya dipanggil Papa karena saya tahu. Jadi kalau kita cuma ketemu orang itu hari ini saja, tapi karena benar, karena kita benar, berdiri benar, maka orang itu pun akan disedot masuk dalam perjanjian. Nah itu kenapa sampai hari ini saya nggak pernah beli mobil. Padahal saya bisa beli mobil. Saya tetap ingin naik kendaraan umum. Saya senang naik oplet, angkot, taksi. Karena ayat. Kalau saya cuma ketemu hari ini orang-orang itu, saya nggak ketemu lagi. Kalau saya benar, saya akan buat sesuatu. Saya akan bayari ongkos angkot mereka. Itu berkata, kalau saya kesempatan ngomong, saya akan ngomong. Karena ayat. Kalau kita ketemu orang, nah kita di Indonesia tiap hari itu bisa ketemu orang.
Sesepi-sepinya tempat, berdiri 10 menit beberapa orang terlewat di depan kita. Ayo kita buat sesuatu. Karena janji Papa, orang itu mau dimasukkan. Ini orang ke-11. Orang ke-11 lebih indah lagi. Masih ayat yang ke-16. Ayat 15 ya. Dan juga ayat 15 maaf. Dengan setiap orang yang tidak ada, agak sulit. Saya mau ganti kata belum. Yang belum ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Ini yang kapan? Akan datang. Mungkin besok, mungkin nanti. Coba bayangkan hati misi Papa kita. Yang belum kita temui aja sudah dimasukkan dalam daftar doanya Yesus. Maka itu nafas kita harus nafas misi. Karena kita setiap kali ketemu orang harus mikir. Hari ini tadi pagi saya nyampaikan kebenaran di antara sekian 20 orang muslim di satu perusahaan. Saya bersyukur 2 minggu yang lalu pas hari Minggu ada seorang Hindu namanya Pak Made di Nabire. Dia mengumpulkan semua karyawannya baik Hindu, Islam, Kristen. Mau buka puasa boleh, buat ibadah. Jadi saya sudah dikenal oleh orang-orang itu. Wah, saya sudah berusaha mengeluarkan Yesus dari gereja. Satu berikutnya, satu perusahaan lagi. Karyawannya 100% itu muslim. Buka puasa, saya diminta untuk khotbah dulu. Saya bersyukur untuk kepercayaan. Dan orang-orang tahu, walaupun saya pendeta. Tapi saya nggak fanatik dalam Kristen. Karena memang Yesus bukan orang Kristen. Inilah kebenaran itu. Itu hati Papa untuk misi. Kita melangkah. Gereja lah yang mempersulit misi. Dengan banyak macam teori dan kata-kata itu.